banyak orang Islam yang pada malam Jumat pergi ke kuburan, lalu baca surat Yasin, tahlil, sholawat dan lain-lain, yang intinya ia kirimkan untuk si arwah agar diampuni oleh Allah. Yang demikian ini bagaimana? Apa tadi? Di mana pelaksanaannya? Di pekuburan, melaksanakan Yasin, tahlil dan sholawatan. Itu tidak dituntunkan dalam Islam. Laisa minal Islam, bukan ajaran Islam. Gitu? Jadi Yasin, tahlil di kuburan itu nggak ada tuntunannya. Tahlilan untuk orang mati itu nggak ada tuntunannya. Ya, entah karena kebodohan saya yang saya belum tahu, tapi sudah sekian tahun saya belum pernah mendapatkan tuntunan itu, sekalipun saya dulu juga aktivis. Aktivis tahlilan, yasinan itu saya aktif juga dulu. Wong saya pernah ikut tahlil, ya dah. Bungkus berkatnya itu saya nggak bisa. Kebetulan saya berangkat bersama Pak Mudin. Ya, tolong Pak, wah nggak bisa bungkus berkatnya. Berarti kan masih muda toh, belum bisa bungkus. Bungkuskan Pak Mudin. Dah, karena masih muda, nggak mau ya isian aku. Akhirnya digawa ke Pak Mudin bareng itu. Setelah sampai dekat rumah tak jaluk, Pak berkat saya tadi mana Pak? Nah Pak Mudin itu seneng-seneng bungkus, dikira aku ra gelem. Ya, Pak bungkus, rampung, mulai ya bareng dekat rumahnya kan kebetulan rumah saya dulu, baru rumahnya Pak Mudin. Dekat rumah saya, mau minggu itu, Pak punya saya tadi mana? Wah, ucap bagus sih, orang gelem gawa ke anu. Nah, kula mboten sambun telek gitu loh. Itu pengalaman. Jadi begitu tadi saya. Tapi setelah ngaji, ya, saya masuk di MTN ini kalau tidak salah tahun 74. Betul semua. Ngaji betul, ternyata ya memang nggak ada tuntunannya. Saya tanya-tanya yang mimpin saya dulu, kalau ditanya tuntunannya nih, tahlil kira apik to. Nah, ya mau ngapik gitu loh. Tahlil apik ora entuk piye lho. Apik memang nurut kita apik, ning nek nurut agama ora dituntunke berarti ora apik. Lah eleke ning ndi? Eleke ora nurut tuntunan itu saja. Kalau tahlilnya sendiri dianjurkan, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah dianjurkan. Tapi kalau untuk orang mati itu nggak ada tuntunannya. Apalagi seperti yang ditanyakan kemarin itu minggu yang lalu, ya, ada gerakan baca itu hanya satu kata Allah, Allah. Kan ada tuh sekarang nyanyian itu, Allahu gitu loh. Kok saya kari-kari hu. Nah, itu bukan cara Islam. Maka kalau itu ditanyakan di sini majelis ilmu, kalau ditanyakan tentang agama tak jelaskan apa adanya. Perkara di masyarakat masih banyak orang yang mengerjakan, itu lain masalahnya. Dan kami pun tidak membenci orang yang mengerjakan, silakan. Wong itu nanti hasil amal perbuatannya ya akan dipetik sendiri. Punya urusan apa? Saya nggak punya urusan kok. Kamu melakukan begitu, kalau itu ada pahalanya ya PN, nenek dosanya ya rasakno. Saya nggak meri, saya nggak butuh, ya gitu. Maka kalau memang kamu masih melakukan begitu, yang saya melihat menurut pengamatan atau pengertian saya tidak dituntunkan dalam Islam, maka saya tidak mengerjakannya. Kalau saudara-saudara masih mengerjakan, silahkan saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Yang masih suka tahlil untuk orang mati, tidak memaksa orang yang tidak mau diajak, ya kan? Orang yang tidak mau melakukan begitu, tidak menghina atau mengolok-olok orang yang masih mau begitu. Sudah jalan sendiri saja. Itu prinsip kita. Jadi Mang Islam ya begitu. Jangan sampai orang yang tidak mau ikuti saya terus dianggap musuh, dianggap lawan, terus putus silaturahim. Oh, tidak perlu. Ya. Kalau perlu kita besanan dengan orang yang ahli tahlil pun mau kok kita. Mau. Saya punya anak misalnya dipek mantu karo sing bapake itu tukang tahlil orang mati itu mau, ndak apa-apa. Itu amal buat dia sendiri. Maka ada hadis Nabi, jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Maksudnya apa? Jangan
rumahmu jadikan seperti kuburan, itu rumah sepi, nggak pernah dipakai sholat, nggak pernah dibaca Quran. Sedang Nabi mengatakan nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Hiasi rumah-rumahmu itu dengan bacaan Quran. Quran rata nggo maca. Rumahnya tidak pernah dipakai baca Quran, nek maca Quran malah ke kuburan. Gitu? Quran nggak pernah, rumahnya nggak pernah dipakai sholat. Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Di rumah yang tidak sholat sunnah, sholatnya yang kuburan. Gitu? Nah, maka Nabi mengatakan dilarang, jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Maksudnya rumahmu itu gunakanlah untuk baca Quran, rumahmu gunakanlah untuk sholat. Jangan malah itu mestinya dipakai di rumah, malah digunakan di kuburan. Merasa menganggap lebih abdol baca Quran itu di kuburan. Merasa lebih abdol sholat itu di kuburan. Itu tuntunannya siapa begitu? Ya, kalau tuntunan Islam di rumah. Hiasi rumah dengan baca Quran. Jangan suara dalam rumah itu yang menghiasi dari pagi sampai pagi. Suara TV, suara tape, suara radio. Qurannya dihiasin, ditempel-tempelkan di dinding. Situ kamar tamu ayat kursi, tempat tidur surat Yasin, ya. Terus di sana lagi huruf Muhammad, sana huruf Allah. Jadi Quran, huruf-huruf Quran dihiasi di rumahnya, tidak pernah dibaca. Ya, mudah-mudahan terjawab ini semua. Mungkin yang lain? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dari mana ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz. Halo. Iya betul, dah dengar. Dari mana ini? Langsung saja Ustaz. Ya. Saya belum lama ini saya mendapatkan undangan untuk menghadiri pesta selamatan 7 bulan. Saya sudah bilang, loh, nggak usah aja, itu hasil keluarga. Tapi buatan batin ini pengawasan, sehingga saya hadir di sana. Terus dimulai bahwa hari ini acaranya 7 bulan orang Jawa itu tradisinya, terus pembacaan ayat-ayat Al-Quran, antara lain surat Yusuf dan surat Maryam. Setelah selesai, sholawat Fajar. Ya. Nah, pas waktu saya hadir, ya hanya nyemak saja, tidak mengikuti. Nah, yang saya tanyakan, itu setelah sholat Fajar di Sekores, terus keduanya adalah diisi oleh Ustaz gitu. Nah, Ustaz tadi memerintahkan kepada yang bersangkutan supaya sering-sering membaca surat Yusuf dan surat Maryam. Diharapkan nek lahir putri kaya Maryam, kakung kaya Yusuf. Dan diakhiri juga sholawat Fajar Ustaz. Halo. Ya betul, terus. Nah, setelah yang terakhir itu menurut buku yang saya pahami itu sholawat Fajar termasuk bid'ah. Wallahu a'lam saya ini. Nah, yang saya tanyakan dengan Ustaz, apakah ada tuntunannya tentang surat-surat yang dibacakan tersebut dan bagaimana saya tentang menghadiri ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bapak dari mana tadi? Pak Darmo. Dari Pak Darmo di Boyolali. Oh, Boyolali. Ya, Pak Darmo. Jadi apa yang Bapak tanyakan itu saya sendiri belum pernah mengetahui dasar hukumnya dari Islam, dari Quran maupun dari hadis Nabi. Memang banyak orang Islam yang menjalankan seperti itu, tapi mereka ditanya pun tidak berdasarkan dalil yang benar. Nah, karena belum tahu, lebih baik tidak usah dilakukan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Nah, kalau masalah selamatan itu acaranya itu aja sudah kemusyrikan. Walaupun itu dicampur dengan sholawat, dicampur apa, selamatan itu suatu kemusyrikan. Ya, selamatan hamil 7 bulan itu, yang dalam Jawanya itu mitonito ningkepi itu ya, itu suatu bentuk kemusyrikan. Nah, kemudian dihias-hias dengan bacaan Quran, dengan sholawat, dibacakan surat Yusuf, surat Maryam. Itu sudah tidak ada betulnya sama sekali. Al-Quran itu betul. Surat Yusuf dalam Quran ada, surat Maryam dalam Quran ada. Tapi surat Yusuf dan
surat Maryam dibacakan orang hamil 7 bulan, itu nggak pernah ada tuntunannya. Kalau itu dilakukan sebagai bentuk ibadah, bid'ah itu. Bentuk bid'ah itu. Nggak ada tuntunan semacam itu. Ya kan? Ya, kalau kemudian mengenai tingkepan itu sendiri, musyrik. Dalam Islam nggak dikenal. Tingkepan 7 bulan, terus nanti mandi air sumur 7, gitu? Terus golek ke gangsir ya 7, carikan belut 7, semua mau serba 7. Itu dari mana? Ajarannya siapa? Itu musyrik. Lah kalau begitu kita datang tidak ikut membaca gimana? Marra minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi. Bi qalbi itu at'aful iman. Boleh datang tetapi untuk mencegah, membubarkan peristiwa itu. Karena itu kemusyrikan. Kalau tidak mampu membubarkan itu, tidak ada kekuasaan, datang dinasehati. Yang begitu itu tidak ada tuntunan dan kemusyrikan jangan diteruskan. Kalau itu pun tidak ada kemampuan, dengan hati, tanda kalau hatimu tidak suka dengan peristiwa itu, menjauh, tidak datang kamu. Ya, kalau datang, walaupun tidak ikut aktif kegiatannya itu, tapi datang menyaksikan, itu tidak ada iman dalam hatinya. Kalau pergi itu aja nggak nasihati, nggak cuma pergi itu aja, ada iman walaupun paling lemah, selemah-lemah iman. Maka kita orang Islam, kalau itu ada orang Islam, kalau bukan orang Islam mau apa silahkan. Tapi kalau orang Islam masih begitu-begitu itu kasihan. Salate, posone, zakate, hajine masih begitu tuh. Kalau termasuk perbuatan syirik, rusak semua amalnya. Kasihan kan? Maka dinasehati. Nah kita yang sudah tahu, ya, tidak bisa menasehati atau dinasehati tidak mau, tidak usah terlibat di situ, nggak usah datang. Nah kalau tidak datang, nanti dicap oleh masyarakatnya, tidak mau bermasyarakat. Itu masyarakat yang tidak adil. Kerja bakti mau, ya, layat ya datang, ada orang sakit ya tilik, sis kamling ikut jaga, mong jak ningkepan ragelem tekoe tidak bermasyarakat. Nah, itu tidak adil kan? Jadi kita harus jauh. Yang dilarang dalam Islam semaksimalnya kita tinggalkan. Yang dibolehkan dalam Islam semaksimalnya jangan sampai tidak ikut di masyarakat itu. Kalau itu dibolehkan semaksimalnya kita ikut. Ada orang mati kita layat, ada orang sakit kita jenguk, ya, ada orang susah kita tolong, kerja bakti untuk bersih kampung, untuk bikin menjaga keamanan kampung, jangan sampai tidak ikut terlibat. Tapi bahwa selamatan itu tadi pitung dinan, 100 dinan, tingkepan, kemudian bersih desa, bersih sendang, bersih kubur dan sebagainya, tidak usah ikut, itu mengandung kemusyrikan. Karena bedanya Islam dan tidak Islam harus ada. Jangan sampai bedanya Islam dan bukan Islam kok cuma sholatnya. Ini sholat, ini tidak sholat. Tapi selainnya itu semuanya sama. Tidak betul. Hal yastawil a'ma wal basir. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apa sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Lah kalau mengerti dan tidak mengerti sama, lah bedanya apa? Islam dan tidak Islam. Nah, maka datangnya aja sudah tidak benar. Sudah cukup? Ya baik, sekian mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.